Selamat malam, kembali kita ketemu dalam Biblical Learners Club dengan membahas buku Tesis Oktober, Iman yang Berpikir. Dan hari ini kita akan memulai dengan membaca Alkitab dari awal untuk memahami dulu dan mencapai kesepakatan menjawab siapakah Allah kita. Mari kita berdoa. Yahweh Elohim, Bapa kami di surga, Khalik langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kami mau belajar memahami kehendak-Mu, keadilan dan kebenaran-Mu. Beri kami hikmat supaya memahami dan mengenal, dan kami mencintai dan melakukan kehendak-Mu. Tuntun kami Bapa, kami serahkan dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Saudara-saudara kekasih, umat beragama bersumber kepada kebenaran kitab suci, dan kami sebagai orang Kristen, kami menjadikan firman Allah sebagai sumber tuntunan dan kebenaran hidup kami. Alkitab adalah ilham untuk manusia dalam rancangan besar Allah. Artinya Allah sendirilah yang menuliskan Alkitab itu melalui tangan para nabi. Di dalam kitab suci dikatakan Allah berfirman melalui hambanya, para nabi pada zaman dulu dan melalui anaknya pada zaman akhir. Kita sudah mencatat dalam sejarah budaya tulis dimulai setelah air bah Nuh. Ketika usia hidup manusia makin pendek dan tantangan hidup karena kehidupan alam semakin berat. Itu sebagai produk terbaik budaya manusia dengan bahasa sebagai sumber kecerdasan menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, karena buku adalah alat transformasi dan akumulasi bagi kecerdasan manusia dari generasi ke generasi. Allah juga mempergunakan buku untuk menuntun umatnya dalam mewujudkan rancangan besar. Itulah Alkitab yang dijaga dan dipeliharanya dengan kuasa besar. Kalau kita melihat Alkitab dijaga dari kerusakan, dari kehancuran, dari pemusnahan, hingga Alkitab hari ini menjadi buku yang paling banyak diterbitkan dan dibaca dalam berbagai bahasa manusia. Banyak konsep tentang Allah. Tiap bangsa punya konsep. Bahkan ada konsep yang mengatakan dewa-dewa atau Allah-Allah itu kawin-mengawin dengan manusia dan melahirkan anak-anak dewa. Misalnya darah Bharata. Dalam Mahabharata itu adalah anak-anak para dewa. Tetapi Alkitab punya konsep yang berbeda. Agama Ibrahimik yang bersumber pada ilham ilahi punya konsep bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita harapkan menolong dalam kehidupan dan misteri manusia adalah Allah yang gaib, Allah yang tidak bisa dilihat dan suaranya pun belum pernah didengar oleh manusia. Yohanes 5 ayat 37, 1 Timotius 6 ayat 16, Al-Baqarah QS 2 ayat 3, Al-An'am QS 6 ayat 103. Maka lahirlah konsep berbeda tentang Allah dalam masyarakat manusia. Bahkan di kalangan umat Ibrahimik, yaitu yang sekarang masih besar dan masih eksis, agama Yahudi, Kristen, Roma Katolik, dan Islam, konsep Allah itu menimbulkan
banyak tafsir atau ortodoksi yang sering tidak serasi. Pertanyaannya mana yang benar? Apakah Allah itu berpribadi, satu pribadi, atau Allah itu satu zat adikodrati dengan berbagai manifestasi? Perbedaan bahkan penafsiran berbeda ini melahirkan pertikaian dogma, dan ini menjadikan kebenaran dan keadilan Allah menjadi kabur. Kami tidak ingin menyalahkan dan terlibat dalam perbedaan ortodoksi. Oleh karena itu, kami Kristen Indonesia berusaha memberikan sumbangan untuk mencari jalan keluar, yaitu dengan kembali kepada Alkitab, back to Bible. Karenanya kami mau meneliti dan membaca kembali Alkitab dari awal untuk memahami keadilan dan kebenaran Allah dari sisi yang berbeda. Kita akan melihat dari sisi hukum dan keadilan. Inilah yang kami sebut iman yang berpikir. Kita tetap teguh beriman, artinya mendasarkan pandangan kami kepada Alkitab, firman Allah sebagai sumber kebenaran ilahi. Tapi kami berpikir dengan akal sehat dan jujur untuk mencari pemahaman, terutama untuk memberikan sumbangan pada beda tafsir ortodoksi dengan keberanian. Kami harus berani membaca Alkitab ayat ke ayat, mempertanyakan dengan sungguh-sungguh dan tajam untuk mencari pemahaman, supaya kami memperoleh manfaat dan menjadi manfaat bagi dunia. Bebas dari belenggu atau prasangka negatif, konsep-konsep dan persepsi ortodoksi yang saling bertentangan, yang kita warisi dan membelah kita. Untuk itu, seperti yang sudah dikutip, kami akan mempertanyakan ayat-ayat kitab suci dengan sungguh-sungguh dan rendah hati. Bertanya jawab dengan sungguh-sungguh, tetapi santai dan penuh sukacita, karena kita satu keluarga Allah. Pertanyaan pertama yang muncul adalah, siapakah Allah kita? Mari kita mulai membaca ayat pertama Alkitab. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu pertanyaan pertama yang muncul, siapa Allah kita? Kita akan mendapatkan banyak jawaban, paling tidak 2 jawaban sesuai dengan ortodoksi yang ada selama ini. Tapi kami tidak mau masuk ke situ. Kami mencoba jujur dengan sederhana dan tulus untuk menjawab pertanyaan ini dengan sederhana. Siapakah Allah kita? Maka dari ayat itu kita akan menjawab, Allah kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita ketemu di satu titik. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pertanyaan, siapa Allah kita? Allah kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Apakah saudara setuju dengan jawaban saya? Atau saudara menolak jawaban saya? Itu adalah kebebasan saudara. Karena ini sifatnya tesis yang saintifik, maka kita harus menjawab dengan sifat yang sesuai dengan dalil-dalil ilmu. Anda juga boleh memilih jawaban Anda sendiri. Kita boleh berbeda sebagai orang yang belajar. Sebagai ilmuwan, kita akan menghargai perbedaan, karena dari perbedaan itulah kita akan mendapatkan kecerdasan. Saudara-saudara kekasih, kita semua sepakat. Konsep Allah dalam Alkitab adalah Allah yang maha segala.
Dia menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Kun fayakun. Allah berfirman jadi, jadilah. Ini adalah karena kemahakuasaannya. Di sini kembali kita akan berbeda pendapat dan ortodoksi. Tetapi jelas Allah bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. From nothing to something. Jadi dengan firman-Nya itu, dengan perintahnya, dengan ucapannya, maka sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kita tidak mampu membayangkan kuasa Allah seperti itu. Maka pertanyaan yang berikutnya adalah, dengan siapakah Allah menciptakan langit dan bumi? Sendirikah? Atau bersama dengan sosoknya? Jawab Anda akan tergantung juga pada ortodoksi. Apa yang Anda terima dan yakini selama ini akan menghasilkan jawaban yang berbeda. Tetapi kami mencoba mencari jawaban dari Alkitab saja. Karena dikatakan Alkitab menerangkan Alkitab sendiri. Scriptura, interpres scriptura, itulah dalil yang dikatakan oleh Martin Luther. Maka kita akan melihat apakah jawab Alkitab tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Maka kita bisa membaca, akulah Tuhan, akulah Yahweh, yang menjadikan segala sesuatu seorang diri, membentangkan langit dan menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Yesaya 44 ayat 24. Jadi di sini kita sudah menemukan satu kunci. Alkitab menerangkan Alkitab. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan Alkitab menerangkan Allah sendiri, seorang diri, menciptakan langit dan bumi. Kemudian dikatakan, kamu inilah saksi. Kemudian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Aku Allah. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Yesaya 43 ayat 10. Jadi jelas Alkitab yang kita percayai menunjukkan satu pemahaman yang sangat jelas. Allah itu seorang diri, menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau dari kita bacaan ini, maka tampaknya konsep Allah itu satu, pribadi tunggal, lebih kuat. Apakah konsep ini yang semua diambil dari Perjanjian Lama juga mendapat pembenaran dalam Perjanjian Baru, bagian kedua dari Alkitab yang merupakan satu kesatuan? Kita dengar jawaban Yesus Kristus terhadap pertanyaan, hukum manakah yang terutama? Yesus Kristus berkata, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu satu. Markus 12 ayat 29. Selanjutnya doa Yesus untuk kita sebelum dia disalib. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Jadi secara sederhana dan tulus, kami juga berpendapat sesuai dengan tulisan Alkitab bahwa Tuhan itu satu.
Itulah tema diskusi kita bulan Mei yang diterima oleh seluruh tokoh agama. Dia seorang diri menciptakan langit dan bumi. Sudah selesaikan ini? Belum. Kita akan melihat masalah yang kita hadapi dengan membaca Alkitab seterusnya. Tapi setidaknya inilah awal yang kokoh tentang konsep Allah yang ada dalam Alkitab sebagai awal dan modal untuk menjelajahi pencarian kita akan kebenaran dan keadilan Allah. Yang kedua, penciptaan bumi dan manusia. Saudara-saudara yang terkasih, Kejadian 1 ayat 2 berbunyi, bumi belum berbentuk dan kosong dan gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi setelah Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Muncul pertanyaan atas pernyataan Alkitab ini. Ada pertanyaan yang mempertanyakan bumi yang belum berbentuk itu. Padahal kita sudah tahu Allah bisa menciptakan semua itu dari yang tidak ada menjadi ada dan sempurna. Maka pertanyaan yang muncul adalah, apakah Allah lupa sehingga membiarkan bumi belum berbentuk, kelam kabut dan kosong? Atau kalau tidak lupa, Allah punya maksud lain dalam membiarkan bumi dalam keadaan kosong itu? Dua kemungkinan yang boleh kita pertanyakan, sehingga pertanyaan itu harus kita teliti dan kita selidiki. Kalau Allah sengaja membiarkan bumi belum berbentuk, tentu kita boleh bertanya, apa maksudnya Allah membiarkan bumi belum berbentuk itu? Pertanyaannya adalah, apakah Alkitab memberikan jawabnya? Sebab kalau Alkitab tidak memberikan jawabnya, ya kita ngarang namanya. Itulah yang menimbulkan banyak tafsir yang berbeda karena Alkitab tidak menulis. Mari kita selidiki. Kami menulis pendapat Alkitab menerangkan Allah sengaja membiarkan bumi belum berbentuk, gelap dan kosong untuk satu maksud, satu rancangan. Mengapa demikian? Karena kita bisa membaca dalam Alkitab, di penutup Alkitab dalam kitab Wahyu, dalam Wahyu, lalu aku melihat langit baru dan bumi baru, dan langit yang pertama dan bumi yang pertama telah lalu, dan laut pun tidak ada. Dan aku melihat kota kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, dan berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Di sini kita bisa melihat bumi yang belum berbentuk itu di akhir atau di ujung Alkitab diterangkan menjadi bumi baru, langit baru, di mana Allah akan diam bersama umatnya. Dan keterangan ini tidak berdiri sendiri. Rasul Paulus yang mengisahkan tentang akhir dari segala sesuatu itu berkata
akhir dari segala sesuatu. Maka Allah dalam semua dan semua dalam Allah. 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 28. Artinya memang Alkitab konsisten bahwa bumi dibiarkan belum berbentuk untuk dibentuk, kemudian akan dijadikan menjadi satu tempat yang indah di mana Allah boleh diam bersama umatnya, Allah di dalam semua dan semua di dalam Allah. Saudaraku, hal ini penting untuk memahami seluruh konteks penulisan Alkitab. Sebab kita ngerti bahwa Allah ada mempunyai satu rencana besar, membiarkan bumi belum berbentuk dan kosong itu. Kita ini ikuti pembacaan berikutnya, maka kita akan melihat dalam Kejadian 1 ayat 3 sampai Kejadian 2 ayat 4. Maka perhatikan, bumi dan manusia dibentuk. Dan di dalam pembentukan bumi dan manusia itu, jadi Kejadian 1 ayat 3 sampai Kejadian 2 ayat 4, ada satu yang muskil, yang muncul dan menjadi pertanyaan besar. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Satu pertanyaan besar yang harusnya muncul secara wajar dalam pikiran kita yang sehat. Siapa yang diajak bicara oleh Allah untuk menciptakan manusia? Dari mana dia datang? Dan apa fungsinya sehingga dia diajak berbicara merancang bumi dan manusia? Di sini kembali ortodoksi itu terbelah. Bagi orang Yahudi akan menjawab dengan cara lain, tapi saya ingin melihat jawaban yang lebih kuat. Ortodoksi Kristen yang mengatakan Allah itu satu zat dengan 3 manifestasinya, di mana dikatakan Yesus itu ada satu zat dengan Allah dan Yesus adalah Allah. Yesus homius, satu zat dengan Allah, maka dia adalah Allah. Akan menjawab dengan jelas. Yang diajak bicara adalah Yesus Kristus, Sang Firman yang sudah kita bahas di depan. Karena dalam Perjanjian Baru disebut Firman, pada mulanya ada Firman, dan Firman itu bersama Allah, dan Firman itu adalah Allah. Nah, di sini nampaknya ortodoksi Kristen mendapat landasan yang kuat. Di dalam Perjanjian Lama adakah? Maka di dalam Amsal dikatakan, maka hikmat itu membangun 7 tiangnya. Nampaknya ada satu hal yang harus diselidiki. Nampaknya ortodoksi bahwa Yesus diajak dan ikut dalam penciptaan bumi dan manusia dibenarkan. Tetapi satu hal, dari dasar yang semula tadi, kita sudah mendapat landasan yang kuat bahwa Allah itu sendiri dan pribadi yang menciptakan langit dan bumi. Apakah dua pandangan yang kayaknya sama kuat dan saling bertentangan ini ada jawabnya? Kembali kepada iman yang berpikir, maka
kita harus kembali mencari jawabannya itu dalam Alkitab. Ternyata satu ayat membuka rahasia besar itu. 33 ayat. Dikatakan oleh firman Yahweh langit telah dijadikan, oleh bibas mulutnya segala bala tentaranya. Nah, jadi ada satu peristiwa antara Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk, dengan Kejadian 1 ayat 3 pembentukan bumi dan manusia. Oleh firman-Nya Allah menciptakan langit dan bumi. Jelas Allah menciptakan dengan firman-Nya. Tapi kemudian muncul oleh nafas-Nya Allah menciptakan bala tentaranya. Siapakah bala tentara Allah itu? Maka Alkitab dengan sangat jelas berkali-kali di Perjanjian Lama dikatakan ketika Yosua bertemu dengan satu sosok di pinggir sungai Yakub, Yosua bertanya, siapakah kau? Akulah panglima bala tentara surga. Yosua 5 ayat 15. Lalu ketika Yesus lahir, gembala-gembala kambing yang ada di padang rumput untuk mengembala kambing di musim yang panas, tiba-tiba muncul malaikat-malaikat dan sejumlah besar tentara surga. Lukas 2 ayat 13 yang berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Jadi kita sudah dapat satu kesimpulan. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, bumi kosong belum berbentuk, maka Allah menciptakan malaikat dengan rohnya, bala tentara surga. Jadi sekarang kita sudah tahu Allah sudah punya teman, yaitu para malaikat bala tentara surga. Sekian banyak malaikat. Pertanyaannya tidak berhenti. Siapakah malaikat yang diajak omong itu? Apa jabatannya? Tidak mungkin semua malaikat diajak ngomong. Allah yang cinta peraturan dan ketertiban, tentu ada jawabannya. Ternyata Allah menjawab itu dalam Alkitab. Dikatakan dalam Ibrani 1 ayat 5 dan 6, kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Jadi ada yang dipilih. Itulah anak Allah, malaikat yang dipilih oleh Allah. Dikuatkan oleh Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Allah yang berkata, anakku engkau hari ini kuperanakkan. Ayat yang sama. Jadi di sinilah kita melihat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru saling topang. Untuk apa dia dipilih? Maka dikatakan dalam ayat 6, dikatakan, ketika dia membawa anaknya yang sulung itu ke bumi, maka dia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ada kata yang berbeda. Menyembah Allah itu laturwo, menyembah kepada anak Allah itu proskunio, yang lebih berarti kepada hormat dan ketaatan. Artinya
Anak Allah itu dipilih untuk menjadi pemimpin para malaikat yang perintahnya harus diikuti, yang perintahnya harus ditaati seperti ketaatan kepada Allah. Inilah satu perubahan besar yang kita harus lihat dari sisi hukum. Bolehkah Allah mendelegasikan, memberi kuasa pada sosok lain untuk satu tugas sesuai dengan kemahakuasaannya? Maka hal itu sangat boleh. Sosok yang diajak bicara oleh Allah untuk membentuk manusia dan bumi itu adalah anak Allah yang telah ditetapkan untuk memimpin pembentukan bumi dan manusia. Efesus 2 ayat 10. Jadi kita percaya Allah tentunya melengkapi anaknya dengan kemampuan yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Allah memberikan hikmat, kuasa, menunjukkan rancangan-rancangannya kepada anaknya, sehingga anaknya itu mempunyai kemampuan dan kuasa untuk memimpin pembentukan bumi dan manusia. Apakah demikian? Wahyu 1 ayat 1 dikatakan, inilah wahyu dari Allah kepada Yesus Kristus untuk disampaikan pada para hambanya, para malaikat dan nabi-nabi dalam tugasnya. Kalau kita membaca dalam Alkitab, nama lain dari Yesus Kristus, dia adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 24. Dan hikmat Allah inilah yang diajak bicara oleh Allah dan mengikuti rancangan dalam pembentukan bumi dan manusia. Amsal 8 ayat 22 sampai 27. Ketika Allah menggaris kaki langit, aku ada di situ. Saudara-saudara kekasih, di sini kita sudah mendapat gambaran yang utuh. Dia yang bersama Allah dan menerima firman Allah, menyampaikan firman Allah atau namanya firman Allah. Yohanes 1 ayat 1 dan 2, Wahyu 19 ayat 13. Dia yang dimuliakan Allah, di mana dikatakan akhirnya semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan Kristus bagi kemuliaan Allah. Filipi 2 ayat 11. Kalau kita baca, maka kita mengerti bahwa Yesus Kristus adalah sosok yang dipilih Allah. Kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Kolose 1 ayat 19. Satu pekerjaan besar, pekerjaan rumah tangga yang besar bagi umat Tuhan sekarang ini untuk memahami hubungan Allah dan Yesus. Bagaimana memuliakan Yesus tanpa merendahkan Allah yang satu? Bagaimana meninggikan Allah yang satu tanpa menghina Yesus Kristus yang telah dipilih Allah? Inilah saatnya untuk memberi kesaksian kepada umat Yahudi yang belum percaya pada Yesus dan menolak Yesus sebagai Mesias. Inilah tugas kita untuk menyatakan kepada dunia Yesus yang disalibkan di masa lalu menjadi satu kesaksian utuh sampai kita mencapai kota samawi. Saudaraku, inilah satu PR, pekerjaan yang besar. Dari pembahasan tentang siapa Allah kita ini, maka
kita akan membuat satu catatan. Catatan itu adalah Alkitab memahami pandangan ilmuwan tentang umur bumi yang sekarang dipertengkarkan dan banyak muncul di YouTube. Ada tulisan yang mengatakan umur bumi sudah 14 miliar tahun. Apakah salah? Jangan salahkan dulu. Ilmuwan menyelidiki dengan karbon aktif dan itu ilmiah. Bagaimana kita bisa menjawab? Tapi dengan kejadian 1 ayat 1 dan 2, Allah menciptakan langit dan bumi berarti bersamaan. Bumi belum berbentuk, berarti umur bumi sama dengan umur semesta lain. Kalau toh ilmuwan dengan kecerdasan iptek modern menemukan tolok ukur sehingga bisa menentukan ukuran berdasarkan karbon aktif tadi, radiokarbon aktif, berumur 14 miliar, apa salahnya? Sehingga dengan demikian tidak perlu ada perdebatan antara ilmuwan dan agamawan. Kita amini. Tetapi bagaimana lanjutannya? Kita akan kembali kepada Alkitab untuk belajar bahwa antara Allah menciptakan langit dan bumi yang belum berbentuk sampai dengan Allah membentuk bumi dan manusia, ada satu jarak waktu yang panjang. Barangkali itulah yang menjadi teori evolusi. Tidak masalah. Kita akan lihat apakah Alkitab boleh diuji. Boleh. Karena kami punya keyakinan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan hukum-hukum alam, adalah Allah yang memberikan ilham Alkitab kepada para hambanya. Dengan kata lain, Allah ilmuwan dan Allah agamawan sama. Saya kira inilah catatan yang penting sehingga kita akan makin yakin Tuhan itu satu. Mudah-mudahan pemahaman yang sangat mendasar ini akan menjadi satu pijakan untuk lebih memahami keadilan dan kebenaran Allah. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Shalom.